Nah ini kira-kira lambang dari apa ya? Oke, jelas ya, Pertamina. Nah ini kira-kira badan usaha dari atau milik negara atau milik swasta? Jadi Pertamina, pertambangan minyak dan gas negara. Jadi jelas ya ini milik negara. Nah adakah yang tahu dari anak ini kira-kira BUMD ya, BUMD di daerah mana yang ada di daerah kalian? Ya tahu? Contoh dari BUMD yang di daerah kalian? Oke, satu. Ada kan enggak? BUMD, contohnya BUMD. Ya. Bang duwe. Bang datang Bang Jambi. Bang DKI Jakarta. Oke. Ya itu ada yang namanya BUMD ya. Oke. Bang Jambi. Ya itu perusahaan listrik negara. Itu ikutnya BUMN. Enggak kasarnya bahuan. Oke, diam. Selanjutnya, nah Bapak hari ini akan memberikan tugas kepada kalian. Nih. Kurang besar. Oke, sebentar ya. Sudah kelihatan? Yang belakang Mbak Kiki sudah kelihatan? Oke. Jadi tugas hari ini adalah membuat 4 kelompok kecil. Nah, silakan menghitung ya. Menghitung dari sini sana 1 sampai 4. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Kayak bentar. Zulfa 1. Mbak. 2. Oke. Kamu belum? Oke, Oke, silakan ngomong ya sesuai dengan urutannya tadi masing-masing. Silakan. 3 sini. Siapa yang 4? Siapa yang 4? Siapa 4? 4 atau 4? Temen nih. Mampu Sabina diusir. Kan lebih dua. Kan yang kursi saya kan lebih. Ada Sabina. Siapa yang 4? Kan presentasi kok kenapa tuh ya? Mana? Minor ya, Mbak? Pakai nomor 3. Yang dipresentasiin pakai nomor 3. Tapi aku sih kok ini toh tugasmu kan tugasmu ke piye jadi ini gak menambahkan gini menambahkan Dewi KB konsep badan usaha KB kelompok tugas ini mungkin enggak tugasnya sama terus
kanvas yang ketemu enggak? Mau menambahkan gitu. Cuma menambahkan kamera nih kelompoknya sih di presentasinya ada ciri-ciri. Nah, kalau nanti sih kalau ada ciri-ciri ini ngomong mau menambahkan materi loh gitu enggak? Asli. Nah, ini dia aku sih. Kamu terus ya? Iya. Kamu terus. Ya, wes kan. Mau kalau berapa? Dia mah bisa membawa kan? Secara apa ya? Sekarang Jul mainan banget toh. Lah gak coba kalau kayak dhewe sak sae ra apa-apa. Ya bersedia. Sepenting si presentasi. Oke, baik. Nomor 1 kan nomor 1. Nomor 2 mana? Nomor 2. Nomor 3. Nomor 7. Nomor 4. Oke. Nah, kalian lanjutkan pekerjaan ini ya. Nah, yang 2 baca sumber literatur yang saya berikan. Itu ada 4 ini link ya. Artikel mengenai konsep badan usaha. Nah, sudah saya berikan di grup ya. Silakan kalian baca, kemudian kalian buat rangkuman atau resume dari artikel yang telah kalian baca. Nah, kalian bisa menggunakan media seperti Canva dan lainnya. Tapi Bapak rekomendasikan menggunakan Canva saja ya. Kemudian kalian juga boleh menambah literatur dengan catatan literatur itu merupakan tambahan, bukan utama. Jadi utamanya kan membaca literatur yang Bapak kirimkan. Dan yang terakhir kalian kumpulkan di dalam Google Drive. Ini nanti Bapak kirimkan. Apa kalian pilih sebenarnya? Apa ya? Izin bertanya Pak, waktunya berapa menit? Oke, ini mau berapa menit? 20 menit? 10 menit? Selesai enggak? Sampai besok Pak. Minggu depan Pak. Nah, ntar minggu depan juga masuk nilainya. Kalau 40 menit gimana? Sanggup? Sanggup. Oke, jadi waktunya tetap saja. Untuk waktu pengerjaannya 40 menit ya. Nah, silakan baca artikelnya dan dikerjakan mulai dari sekarang ya. Wih, 40 menit akan presentasi menggarap itu. Masih bertolak garap pecah. Emang kita kan katanya garap. Coba ini ngapain kan gini-gini. Mau tak shoot nih pun kelompok garap lan. Mau tak bantu nge-shoot juga. Aku yang cari pengertiannya ya. Boleh aku tak yang itu di Canva ini? Iya. Ini aja bagus. Oh ya, yang ini ya. Oke. Gimana pekerjaannya? Lagi Pak. Ini kan singkatannya aja. Ya. Nanti dihubungin aja satu-satu. Kalau misal mau nambahin, nggak apa-apa.
Adik kita benar-benar. Kalau misalnya kebanyakan masalah, nanti kan dikonsultasikan atau anak yang lain menambah. Oke, ini kira-kira siapa yang mau presentasi? Adakah yang mau maju diri? Oke, silakan. Nomor 1 ya? Nomor 3. Nomor 3, silakan. Pak, saya nggak bisa itu, laptop saya nggak bisa, saya kirim. Oh ya, nggak apa-apa. Saya sendiri, Pak, nggak apa-apa, Mbak. Iya. Nggak bawa teman nggak apa-apa. Atau mau bawa teman silahkan panggil teman aja. Ini bisa banget. Teman-teman. Ayo temani Mbak Siti 1. Bisa di belakang. Sartiana, ayo maju. Yaudah, saya sendiri nggak apa-apa. Tapi nanti nggak buat pertanyaan nggak, Pak? Ya, cuma menambahkan Mbak. Baik, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi, Bapak Alan selaku guru mata pelajaran kita pada hari ini ekonomi, dan selamat pagi teman-teman yang saya sayangi di PS 1 ini. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 3, yaitu yang pertama, Pak tolong di itu ada konsep badan usaha. Pertama ada pengertian, apa sih itu badan usaha, teman-teman? Seperti yang kita ketahui bahwasannya badan usaha itu merupakan kesatuan yuridis atau hukum yang menggunakan modal tenaga kerja guna untuk mencari sejumlah keuntungan. Jadi ada hukumnya, terus ada modalnya, ada tenaga kerja, dan juga ada jumlah keuntungan seperti itu. Selanjutnya ada macam-macam badan usaha nih teman-teman. Nah, yang pertama itu ada berdasarkan kegiatan dari badan usaha. Yang pertama, ekstraktif, yaitu merupakan kegiatan yang dilakukan guna mengambil apa yang telah dihasilkan oleh sumber daya alam. Contohnya itu, ini teman-teman ada hasil hutan, hasil laut, terus masih banyak lainnya. Terus ada agraris. Apa itu agraris? Agraris itu melakukan sebuah kegiatan yang langsung berhubungan dengan bidang pertanian. Selanjutnya ada perdagangan, yaitu kegiatan membeli maupun menjual kembali suatu barang. Nah, tanpa harus mengubah bentuknya. Contohnya yaitu berdagang beras yang dilakukan oleh seseorang dengan membelinya di daerah penghasil padi. Nah, biasanya itu bisa kita temui di daerah Jawa seperti itu. Selanjutnya ada industri, merupakan kegiatan yang pengolahan bahan-bahan baku dan bahan penolong menjadi setengah jadi atau siap pakai. Contohnya itu ada sepatu, pakaian, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya ada jasa. Apa itu jasa teman-teman? Ada yang tahu? Ya, apa itu jasa? Jasa. Kita yang tahu ya, oke, saya jelaskan ya. Oke, jasa yang di sini dimaksud itu sebuah kegiatan yang dipergunakan untuk memberikan pelayanan dan kemudahan dalam rangka memenuhi suatu kebutuhan. Apa sih contohnya teman-teman? Jasa, ada jasa angkut barang, kemudian
Selanjutnya ada berdasarkan kepemilikan modal. Yang pertama itu ada badan usaha milik negara. Itu ada BUMN yang dimana itu pemilik modal sepenuhnya itu dari pemerintah maupun dari negara. Selanjutnya ada BUMS, badan usaha milik swasta, yang dimana semua modal perusahaan itu dimiliki oleh seorang swasta. Di dalam hal ini berupa swasta nasional dari pihak asing, kayak gitu. Terus ada yang namanya BUMD juga teman-teman. Apa itu BUMD? Yaitu badan usaha milik daerah, yang dimana status kepemilikan modalnya itu berada di tangan pemerintah daerah tersebut. Selanjutnya yang terakhir ada badan usaha campuran, di mana badan usaha ini mendapatkan modal dari pihak pemerintah ataupun dari swasta juga. Jadi keduanya dapat, dari pemerintah dapat, dari swasta juga dapat. Terus ada berdasarkan wilayahnya, ada penanaman modal dalam negeri yang dimana semua statusnya itu kepemilikan modal perusahaan berada di tangan masyarakat dari negara itu sendiri. Yang kedua ada penanaman modal asing yang dimana perusahaan milik asing yang melakukan operasional di wilayah Indonesia atau di dalam negeri. Next factor. Sudah selesai. Oke, yang terakhir nih teman-teman ada bentuk-bentuk badan usaha. Contohnya itu ada badan usaha koperasi, BUMN, persero, perum atau perusahaan umum, BUMS dan firma. Nah, itu tadi teman-teman hasil pekerjaan dari kelompok 3. Silakan untuk teman-teman yang merasa pekerjaannya itu ada yang kurang dari, ada yang berbeda dari yang saya jelaskan tadi, dipersilakan. Baiklah teman-teman, itulah tadi hasil pemaparan dari kelompok 3. Selebihnya saya kembalikan ke Pak Alan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Baik, terima kasih kepada Mbak Siti yang telah mewakili kelompok 3. Tadi posternya bagus banget ya, dari atas sampai bawah itu benar-benar ringkas dan juga ada poin-poinnya. Baik, mungkin dari teman-teman dari kelompok lain ada yang ingin menambahkan dari materi yang sudah diberikan oleh kelompok 3. Oke, tadi kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Selanjutnya apakah kelompok 1, 2, atau 4 ingin menambahkan? Oh, baik, silakan. Ini kan dari kelompok berapa ya? Dari kelompok 4. Dari kelompok 4. Silakan lagi. Baik, saya ini Deza Sandika sebagai perwakilan dari kelompok 4 yang sudah membagikan materi tentang badan usaha. Sebutkan Pak. Jadi tadi kan dari kelompok 3 belum disebutkan ciri-ciri utama dari badan usaha. Nah, ciri utamanya yang pertama itu tujuan utama yang ingin dicapai adalah untuk mencari keuntungan. Dan yang kedua adalah proses pelaksanaannya itu membutuhkan modal dan tenaga kerja. Selanjutnya tadi di kelompok 3 kan juga dijelaskan tentang badan-badan usaha yang kepemilikan modal, namun belum dijelaskan. Nah, di sini saya ingin menjelaskan yang pertama, BUMN atau BUMD adalah badan usaha yang modal seluruh atau sebagian berasal dari pemerintah atau negara. Tujuannya bukan untuk mendapatkan profit, melainkan itu pelayanan penuh bagi masyarakat, contohnya Bulog dan BUMN. Sedangkan yang sebagian dari pemerintah atau negara tujuannya untuk mengambil profit dari sebagian yang bukan dari negara atau pemerintahan, contohnya Telkom, KAI, dan lainnya. Yang kedua ada BUMD. BUMD ini kepemilikan modalnya dibagi menjadi 2 yang bertujuan untuk mencari profit atau laba. Hal ini berbeda dengan BUMN yang badan usaha modal seluruhnya berasal dari pemerintah atau negara. Yang ketiga ada koperasi.
kerjasama antara anggota yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan anggotanya. Dalam sebuah koperasi, terdiri dari koperasi antara lain, dalam sebuah koperasi, semua anggota dituntut untuk berperan aktif. Kelebihan dari koperasi antara lain cocok dengan kultur di Indonesia, asas yang kekeluargaan, saling membantu serta anggotanya. Sekian tambahan materi dari kelompok 4. Mungkin dari teman-teman apabila buffernya belum ada ini bisa ditambahkan ya. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Nike yang sudah. Oke, selanjutnya dari nomor 1 atau dari nomor 2 dinamakan. Oke, silakan. Nanti dari nomor 2 ya. Iya. Oke, silakan dari Revi nomor 2. Jadi saya Revi dari kelompok 2 ingin menambahkan mengenai tujuan dari bentuk BUMN Pak. Bentuk-bentuk dari BUMN yang pertama ada Persero, yaitu sebagian saham Persero itu bisa dimiliki oleh pihak lain sebatas 49% dari saham yang ada. Beberapa contoh Persero diantaranya yaitu PT Garuda Indonesia, PT Jamsostek, PT Pertamina, PT Kimia Farma, dan PT BNI. Kemudian ada Perum, yaitu seluruh saham Perum dipegang oleh pemerintah dan tidak ada sedikit pun campur tangan dari pihak lain. Beberapa contoh Perum diantaranya Perum Pegadaian, Bulog, Balai Pustaka, Perum Peruri, Gambudi, Percetakan Uang Republik Indonesia, dan Jasa Tirta. Kemudian ada plus minus dari BUMN. BUMN merupakan badan usaha milik negara yang memiliki kekuatan hukum yang sangat kokoh, organisasi yang jelas dan struktur dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjadi sumber pendapatan negara. Meskipun demikian, aktivitas pembangunan tergantung oleh kebijakan pemerintah seperti pemodalan hingga pengambilan keputusan. Kemudian juga ada jenis-jenis dari BUMN. Terdapat beberapa jenis BUMN yaitu perusahaan terbatas atau PT, persekutuan komanditer atau CV dan firma. Nah, PT yaitu perusahaan yang didirikan atas gabungan saham. Sedangkan CV yaitu usaha yang didirikan dan dijalankan oleh beberapa orang di atas sebuah kejadian. Sedangkan firma yaitu usaha yang didirikan oleh 2 orang dengan sistem bagi hasil. Sekian tambahan dari saya, mungkin dari kelompok 1 bisa menambahkan materi. Terima kasih. Dari nomor 1 apakah masih ada tambahan atau sudah cukup? Dari kelompok 1 sama seperti teman-teman yang lain. Oke, karena saya juga belum merasa ini sudah sangat lengkap ya dari nomor 1, dari nomor 3, 4 maupun 2 tadi ya. Oke, bagus. Sebenarnya materi konsep badan usaha ini masih berupa konsep ya, belum merupakan sampai ke BUMN maupun BUMN. Akan tapi sudah bagus kalian selama kehidupan sudah menyebutkan tentang contoh, dan pengertian bahkan ciri atau karakteristik. Oke.